Wah, terima kasih nih Pak. Saya udah diajak ngopi-ngopi sambil ngemil-ngemil, sambil ngeliatin view yang indah sekali di sini, Kalau Pak. tamu tuh perlu kita hargai. Datang, ajak, mampir kita punya warung sederhana, tapi menyenangkan hati. Indah banget pemandangannya, ada sungai juga tuh Pak di sebelah sana ya Pak ya? Ada, itu sungai itu nanti ada kolam pemancing ikan, itu ada di samping. Sungai itu tidak pernah terpolusikan, jadi masih terjaga dan rapi. Di sini kan tidak ada industri, tidak ada macam-macam. Iya, bersih sekali tadi saya lihat-lihat. Memang dari mata airnya langsung ngalir, tidak ada yang tercemar. Nah, sambil kita ngemil-ngemil, sambil menikmati pemandangan di sini, boleh nggak sih Pak sambil diceritain tentang UMKM unggulannya Ending? Oh ya, kalau UMKM itu ada macam-macam. Ada makanan, kan ada di berbagai ikan. Nah, kalau makanan itu macam-macam juga. Ada kopi, ada ubi. Ini contoh nih. Ini kopinya nih ya Pak? Kopi. Ini kopi namanya kopi. Saya kopi Sukoria ini. Suku? Kopi Sukoria. Sukoria? Dia Sukoria itu kopi satu daerah, di mana mereka punya komunitas. Kopi ini mereka tanam sendiri, ngajak mereka tanam, proses sendiri, jemur sendiri, apa sendiri, sampai jadi begini. Ngajak masyarakat bergotong royong untuk minta produk unggulan kita. Jadi mungkin daerah lain kan petani diambil-ambil, dia masa-masa dia bikin, tapi kita sih tidak. Tanamnya aja bisa tanam, ya, tanam selesai tanam sesuai dengan waktunya, petik sama-sama, jemur sama-sama, olah sama-sama. Jadi, hasilnya itu ya seperti ini. Saya terjamin kualitasnya alami. Saya bisa. Permisi mau coba nih ya Pak ya, izin Pak. Nanti saya dapat ditanya enak tidak? Coba ini ya, kopi khas Ende yang dibuat dengan bergotong royong. Bergotong royong. Coba ini. Enak tidak? Enak banget Pak rasanya Pak. Sedap kan? Ini berarti Arabica ya Pak ya? Ya, Arabica ini. Wah, mantap sekali. Jenisnya. Nah, kalau peran pemerintah sendiri nih Pak untuk mendukung UMKM di Ende sendiri seperti apa tuh? Pertama itu beri pelatihan. Nanti menanamnya, pertanian, segi UMKM mengolah macam olah yang baik. Kami kasih peralatannya, gilingnya kita kasih. Biasanya mereka tumbuh. Oh, ditumbuh. Tumbuh lebih enak daripada giling. Tumbuh, jadi kita lampilan, permodalan kita kasih. Jadi permodalan kita kasih, sampai bisa berproduksi. Jadi benar-benar dilatih, dimodalin sampai akhirnya dia bisa produksi banyak dan menghasilkan gitu. Betul. Ya Pak? Menghasilkan bisa dinikmati enak, itu jamilannya. Yang paling penting itu. Berarti tadi udah ada kopi, terus juga tadi Bapak sempat bilang ada pisang ya Pak? Pisang. Nah, pisang itu ada pisang berangan kita juga bisa dibikin, digoreng, terus ada spesial di daerah kita ini. Jadi setiap komunitas tadi kan seperti ini, ada kopi di sini, juga ada pisang. Tapi kita beda lain, dia lebih tonjolkan pisangnya. Oh, gitu. Jadi, itu kekhasan kita masing-masing. Kita tidak pernah bercampur baur, tidak satu orang lain satu, itu tidak. Biarkan masyarakat tumbuh dengan karakter sendiri. Pemerintah ingin mendorong. Karakternya tetap ada. Tidak kita ambil semua jadi satu, kita bikin jadi satu pabrik besar, tidak. Jadi keunikan masing-masing ada ya Pak ya? Kita pelihara itu. Oke. Itulah ciri khas Pancasila tadi. Berbeda-beda tapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Itu dia tuh. Dari makan Bineka Tunggal Ika kita. Wah, keren banget. Tapi emang itu adalah target Bapak dari pelatihan itu, terus juga dimodalin sampai akhirnya mereka bisa menghasilkan, itu emang target Bapak untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, begitu Pak? Jadi ekonomi masyarakat itu kita perkuat di UKM. Negara ini bagaimanapun inflasi macam-macam perang ukuran ini di sana, kami orang tidak peduli. Tetap berfokus pada UKM. Karena tumbuh kami itu bersama dengan rakyat kami. Desa kami membangun desa, menata kota kami. Dan itulah ciri kami. Baru kemarin ada kopi, ya, ekonomi kami. Walaupun tumbuh tapi tumbuh 1,9% masih tumbuh dia. Kenapa? Di-backup dengan UKM kami tadi. Gitu, keren banget. Kalau boleh tahu Pak, di setiap desanya itu yang unggul UMKM-nya apa aja sih Pak? Nah, kan ada pisang, ada tenun, Bapak sempat bilang. Nah, tenun itu yang paling unggul itu tenun gela. Nanti kalau Api punya kesempatan, pergilah ke Gela, ada rumah adat satu komplek, mereka di situ masyarakat penenun.
Penenun di situ ada penenun warna alami. Dia tidak warna apa kestakasan, bukan alami itu warna yang bukan alami lah. Tekstil gitu ya Pak ya. Tekstil dicelup segala macam. Tapi akar daun, akar segala macam itu proses itu menghasil kain itu coba dan tahan lama. Tahan lama. Tahan lama, dia tidak luntur. Prosesnya mungkin hampir 6 bulan baru dapat satu kain satu. Itu Lama ya Pak ya. mereka bikin begini. Nah seperti ini nih. Wih. Di anu tuh tidak pakai gambar. Gambar bertengok. Kalau tempat lain kan dibikin skena dulu baru Bikin tiru, polanya bikin dulu, polanya. baru dijahit. Kalau Tidak, ini? orang tua duduk. Dan mereka punya sendiri. Ikat mereka. Oh, keren banget Pak. Ikat. Semangat mereka aja. Tapi lurus. Dan itu di Gela. Ada juga tempat lain, Gela lebih unggul. Gela banyak. Banyak. Kalau Topo juga ada, Dona juga ada. Oke, Kalau saya ada main di kesempatan lihat mereka proses mencicah kain campur dengan warna-warna alami dari daun-daunan, akar-akaran. Nah itu bercita situ. Nah, terakhir baru mereka ikat itu. Ikat itu hebat. Itu mahal itu Pak harganya Pak. Tergantung Imajinasinya. ya itu beli. Nah, sekarang kan, Tenaga mama-mama yang Betul. bikinnya. Wah. sekarang kami daftar di hak intelektual. Oke. Kita sedang menuju ke sana, kita daftar di DPRT Hukum HAM sama BRIN. Oh. Daftar sana itu orang yang dia punya. Jangan sampai tiru orang. Dan naik tiru pun ya tidak bisa lah, karena itu pakai tangan. Tapi tetap aja namanya modern, ada teknologi modern bisa saya ditiru. Bisa ditiru Tapi, ya Pak. Tapi tetap yang aslinya itu. Bisa. Kita tahu mana asli. Beda. Kita cium aja bau, tahu kita. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Kalau orang Ende cium ini pasti cium, tahu ini nih. bukan punya gue ini. Nah kalau yang saya pakai ini nih Pak, ini ada apa namanya ciri khas motif tertentu nggak Pak? Ada ini, nanti ada yang tahu ini. Ini yang tahu ada anunya, ada maknanya. Oh ada maknanya. Ada. Apa tuh Pak? Tidak mungkin sembarang. Nih saya paham. Ini orang ahli tahu. Dibaginin ada mana? Itu yang menyangkut adat istiadat kita sini. Apa artinya? Tahu dia. Wah. Tidak mahal sembarangan. Indah Dari satu sekali, daerah, satu komunitas beda-beda sesuai dengan karakter di situ. Oh. Betul. Jadi ya Beragam ya motifnya beragam. ya. Kita tahu oh, ini ciri khas ini. Gela punya ini, Dona punya. Kamu ini ada pulau ini punya ada macam-macam. Cocok buat oleh-oleh ya Pak? Oh cocok sekali. Keren banget. Cocok banget Afi. Nah, kalau misalnya perempuan namanya apa Pak? Lawo. Lawo. Boleh lah. Rawo? Rawo. Lawo. Nggak bisa. Makanya sebutnya nggak bisa. Afi. Rawo. Rawo. Lawo. Ah, Itulah ya. Kalau cowok Pak apa Pak? kalau cowok Ruka. Ruka. Ah, Lebih gampang boleh, yang cowok ya Pak ya. Nggak apa-apa lah. Aduh. Salah dikit nggak apa-apa. Menyenangkan loh ini berbincang-bincang sama Bapak. Rawo, Ruka itu. Oke. Keren, benar. Pak, Kalau saya ini dari tadi udah nggak lambu. Ini labu, Ini lambu. Lambu. Lambu betul. baju. Baju. Oke, kalau ini Pak? Ini anu nih, ubi nih. Ubi. Singkong. Oh, nah itu maksud saya Pak. Saya mau cobain. Itu enak banget Boleh itu. ya Pak ya? Ini singkong nih. Ini singkong. Ah, saya mau yang ini Pak. Sama dulu. Ini singkong Boleh, dipedesin warnanya ya Pak ya. macam-macam tuh. Saya cobain ya. Enak tidak? Nikmat. Wah. Ngomong-ngomong dia udah ada mantap. yang Makanya ajak Intip-intip. teman-temanmu yang milenial datang ke sini ke ND. siap tuh. Teman-teman Biar kita- milenial diajak sama Pak Ajak. Pak Bupatinya ke Oh, Ende. aja. Tiket cari tempat yang bagus, biar selfie. Iya, Mantap. kita yang buat Instagramable gitu Oh, Pak ya. iya. Ini ada yang mau ngirim pisang nih dari tadi ngintip-ngintip. Nah, ini dia nih pisgor khas Ende. Betul. Ini Wah, pisang silakan, goreng Pak. ini dicoba, ini sangat, luar biasa. Woi, Lagi luar hangat-hangatin, biasa. apalagi Woi. lagi hangat-hangat. Langsung nih Pak, boleh Pak? Boleh. Boleh. Aduh, enak banget buat pemirsa di rumah, jangan iri ya. Ini cocok untuk healing di sini Pak. Anak zaman sekarang suka healing-healing gitu Pak. Oh, begitu kah? Ajak Sinda. Nikmat sekali. Enak kan? Rasanya buat anak muda tuh cocok. Saya
dari tadi kalau ngobrol sama Bapak ngelihat Bapak tuh matanya berseri-seri sekali, terus juga semangat menceritakan tentang UMKM, tentang kerajinan, keterampilan warga dari ND sendiri, Pak. Sebenarnya Bapak tuh ada harapan nggak sih Pak untuk ND ke depannya seperti apa? Oh, ada Mbak, harapan itu tentunya masyarakat saya sejahtera, masyarakat saya tidak bodoh, masyarakat hebat. Harapan setiap bupati barangkali harapan sama, tapi saya lebih konsen ke daerah saya ini, UKM saya itu lihat aja alam seperti indahnya, semua tidak ada yang tandus. Ini potensi ini, apapun kita tanam jadi ini. Nah ini kita perkuat betul-betul perkuat. Nah kalau kita perkuat, tidak gampang digoyah oleh dari luar. Kalau kuat ini, nah ekonomi pasti number rata. Tidak hanya memberi kota, tapi desa tumbuh juga kuat. Itu yang kita tunggu-tunggu bersama ya Pak ya. Nah makanya teman-teman di rumah tunggu apa lagi? Kalau misalnya kalian lagi punya bucket list, bisa nih ND dimasukkan ke dalam list untuk kalian berwisata. Karena indah sekali di sini ya Pak ya. Begitu kita sambil menikmati pemandangan, langsung aja kita sambil menikmati hidangan di ND ini ya Pak ya. Ya, betul. Pemirsa Kompas TV, itu dia tadi perjalanan saya di ND. Gimana? Indah banget kan? Kita sudah mengenal potensi kekayaan alam di sini, juga sekaligus mengenal lebih dalam lagi sosok pemimpin ND, Bupati Bapak Jafar Ahmad. Saksikan terus VIP Kompas TV lainnya. Saya Afifah Herunisa, pamit dulu. Bye! Terima kasih Anda telah menyaksikan VVIP ND Kota Rahim Pancasila dan Napaktilas Bung Karno yang dipersembahkan oleh